Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga saya berdoa agar teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat. Nah, dalam pertemuan sesi kelima ya, dalam pertemuan sesi kelima ini nanti secara fokus kita akan belajar mengenai penganggaran ya, mengenai anggaran. Nah, anggaran dapat kita definisikan sebagai rencana operasi keuangan ya yang mencakup estimasi ya, estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat membiayai dalam periode waktu tertentu. Nah, periode waktu tertentu ini umumnya dilakukan untuk 1 tahun ya, meskipun dalam pelaksanaannya seringkali di tengah tahun itu ada namanya revisi atau anggaran perubahan. Anggaran perubahan dilakukan menyesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan ya. Nah, ada beberapa hal atau kata kunci terkait dengan anggaran yang perlu kita ingat. Yang pertama, estimasi. Jadi penganggaran ini bersifat estimasi ya. Perencanaan ini bersifat estimasi. Jadi ini sifatnya belum pasti ya, belum pasti. Tapi dalam mengestimasi ini tentunya kita menyusunnya dengan beberapa pendekatan atau metode yang logis ya, sehingga tidak terjadi deviasi yang sangat jauh antara anggaran dengan realisasinya. Kemudian adanya kata kunci pengeluaran ya. Pengeluaran ini terkait dengan beban dan biaya ya. Kemudian pendapatan ini lebih kepada sumber-sumber akun-akun yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja dalam satu periode anggaran. Nah, anggaran negara itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama APBN ya. Kemudian yang kedua APBD. Jadi kalau APBN itu anggaran pendapatan dan belanja nasional, sedangkan APBD itu daerah. Jadi kalau APBD itu lebih ke pemerintah provinsi ya, pemerintah kota, kabupaten itu APBD. Nah, untuk badan usaha milik negara, untuk badan usaha milik daerah, kemudian di sektor private atau swasta, perusahaan swasta, itu umumnya penganggaran itu ada dokumen namanya RKAP, itu rencana kegiatan dan anggaran perusahaan. Nah, nanti kita lebih membahas lebih ke sektor publik ya, lebih ke pemerintahan. Nah, fungsi anggaran sendiri menurut PP 71 tahun 2010 itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, anggaran itu dimaknai sebagai pernyataan kebijakan publik. Ya, kebijakan publik ya, saya rasa ada unsur politisnya yang namanya kebijakan publik itu. Siapa yang memimpin tentunya dia punya visi, memiliki program kerja yang berbeda gitu ya antara pemimpin satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, anggaran itu merupakan target fiskal ya yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kata kuncinya itu ada belanja, ada biaya ya. Itu terkait dengan pengeluaran, kemudian pendapatan, yaitu sumber-sumber untuk membiayai aktivitas belanja dan pembiayaan tersebut. Kemudian yang tiga, anggaran itu menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Ya, konsekuensi hukum. Jadi jangan sampai kita merealisasikan aktivitas atau kegiatan yang tidak dianggarkan. Misalnya ya, konsekuensi hukum ini menurut saya
apabila terjadi penyalahgunaan anggaran, ya, ada mismanagement, adanya fraud, adanya apa namanya kegiatan kecurangan, ya, terkait dengan kecurangan lah, abuse dan lain berbagai jenisnya, penyalahgunaan wewenang misalkan, ini ada konsekuensi hukum. Artinya kalau di pemerintahan itu ya ada sanksi, ada hukumannya, ya, ada tegurannya. Nah, kalau misalkan terkait dengan korupsi ya bisa mengarah kepada sanksi pidana, ya. Kemudian anggaran ini sebagai landasan penilaian kinerja pemerintah. Nah, kalau di sektor swasta itu familiar kita sebut sebagai KPI atau Key Performance Index. Jadi di setiap bidang kerja, di setiap pegawai individu tentunya ada KPI. Itu adalah kinerja atau target-target yang harus dicapai oleh organisasi maupun individu selama 1 tahun. Nah, kalau di sektor pemerintah lebih familiar disebut sebagai IKU, ya teman-teman, indikator kinerja utama. Itu merupakan target-target yang harus dicapai oleh pemerintah dalam 1 periode kinerja. Nah, anggaran ini tentunya perlu dilakukan review performance. Ini berbicara mengenai penilaian kinerja dan pengendalian, ya teman-teman. Contohnya dalam 1 tahun anggaran itu ada namanya aktivitas atau program kerja A gitu ya, dianggarkan 10 miliar. Ya, jangan sampai baru di semester pertama gitu ya, di bulan Juni anggaran itu sudah habis. Padahal masih banyak aktivitas dan kegiatan yang harus dilaksanakan atau direalisasikan di periode semester 2 di bulan Juli sampai Desember. Artinya jangan sampai kita kehabisan anggaran misalkan padahal kegiatan di depan masih banyak. Itu berarti bisa jadi disebabkan karena kita merealisasikannya tidak bijak, atau bisa jadi dalam proses perencanaannya kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang lain gitu ya, artinya kurang tepat dalam proses perencanaannya. Yang kelima, yang terakhir, yang terpenting adalah anggaran ini sebagai pusat pertanggungjawaban pemerintah, ya, dikaitkan dengan laporan keuangan. Nah, di pemerintah rasanya tidak hanya laporan keuangan, ya, di organisasi publik juga ada namanya evaluasi kinerja. Baik, karakteristik anggaran yang baik tentunya anggaran itu disusun berdasarkan program-program, ya, jadi programnya jelas. Kemudian disusun dengan beberapa kriteria pusat pertanggungjawaban, baik itu pusat beban atau biaya, kemudian laba maupun pusat investasi. Kemudian anggaran yang baik itu ciri-cirinya adalah memperhatikan atau sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Nah, di sektor publik, khususnya di pemerintahan, dalam penyusunan anggaran tentunya memperhatikan beberapa prinsip, ya. Yang pertama demokratis, yang kedua adil, yang ketiga transparan, yang keempat bermoral tinggi, yang kelima ada prinsip kehati-hatian, yang keenam adalah prinsip akuntabel. Nah, selanjutnya dalam menyusun anggaran ada banyak metode atau pendekatan yang bisa dilakukan. Di materi sudah saya sediakan. Itu contohnya ada line item budgeting, ada performance budgeting, ada planning, programming, budgeting system, ada zero based budgeting, kemudian ada medium term budgeting framework. Teman-teman bisa pelajari, bisa baca di materi, ada contoh-contohnya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan, nanti saya akan menanggapi. Nah, untuk siklus penganggaran sendiri, yang pertama, adanya prosedur, penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Biasanya ada surat keputusan yang dibentuk timnya. Ya, yang kedua, itu adanya penetapan dokumen standar harga. Misalkan kita mau menyusun suatu anggaran, tentunya kita tahu nih standar-standar harga, kita mau belanja apa,
harga-harganya itu berapa. Nah, sehingga kita bisa menganggarkan, tinggal dikali kuantitasnya gitu ya. Kemudian ada namanya pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Kemudian yang keempat ada namanya penyusunan kertas kerja gitu ya. Nah, dalam menyusun kertas kerja penganggaran ini biasanya ada rujukannya. Contoh itu disebut sebagai RKApedia. Jadi ada apa namanya kriteria-kriteria atau aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam 1 tahun anggaran, itu sudah disediakan pedomannya, kita tinggal mengikuti pedoman tersebut. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aktivitasnya, tapi secara pedoman sudah disediakan. Kemudian yang kelima, itu ada proses pembahasan ya. Nah, sebelum disetujui tentunya kita melakukan pembahasan apakah kertas kerjanya, asumsi-asumsi yang disusun, baik pendapatan maupun belanja, itu sudah logis. Ya, metodenya sudah disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan yang wajar, memperhitungkan pengalaman tahun lalu, misalkan harga yang wajar, aktivitas-aktivitas tahun lalu, kemudian aktivitas-aktivitas yang akan datang, dan mempertimbangkan pedoman tadi, RKApedia tadi. Kemudian yang terakhir adalah penetapan anggaran, ya, penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Nah, kemudian di sesi diskusi ya teman-teman ada tugas. Mohon teman-teman menyampaikan fokus penganggaran pemerintah di tahun 2021 itu apa. Nah, saya ada clue sedikit teman-teman bahwa di tahun 2021 kan kita masih mengalami pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di APBN atau APBD bagaimana fokus anggarannya, khususnya untuk penanganan COVID-19 ini seperti apa, nanti teman-teman bisa jelaskan di sana. Selanjutnya saya mohon kepada mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas agar segera dikumpulkan ya. Saya buka kesempatan mengumpulkan tugasnya, saya perpanjang. Saya berharap teman-teman yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan gitu ya, dan saya akan merespon pertanyaan teman-teman di forum diskusi. Saya kira cukup itu ya teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya. Tetap semangat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.